keimanan itu mengandung unsur keilmuan. Jadi ilmu itu dibutuhkan untuk menguatkan sisi keimanan kita, sehingga keimanan itu semakin mengakar di dalam batin seseorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Daizah Inteleksia yang saya muliakan, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teologi dan rasionalisme berpikir. Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah, apakah masalah keimanan, masalah ketuhanan itu bersifat dogmatis, doktrinal, dan tertutup? Ataukah bersifat terbuka terhadap pemikiran rasional? Nah, apakah keimanan itu terbuka terhadap nalar dan pemikiran? Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita pahami dulu pengertian teologi. Teologi berasal dari istilah Yunani, telos dan logos. Telos itu bisa diartikan ketuhanan, dan logos bisa diartikan sebagai catatan, wacana, pemikiran, sehingga bisa diartikan secara sederhana, teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Nah, dalam wacana pemikiran Islam, istilah teologi ini sering dipersamakan dengan disiplin ilmu yang disebut ilmu kalam, atau disebut juga ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, yang mana di dalamnya membahas tentang masalah seputar ketuhanan seperti zat dan sifat Tuhan, masalah akal dan wahyu, masalah takdir, masalah kebebasan manusia, dan seterusnya. Dalam pembahasan ini ada 3 poin utama yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, keimanan dalam Islam itu bersifat terbuka. Keimanan dalam Islam terbuka terhadap pemikiran rasional. Jadi bukan satu wilayah yang dogmatis, doktrinal, dan tertutup, tapi terbuka terhadap argumentasi rasional, argumentasi ilmiah. Nah, ini bisa dibuktikan dalam sejarah Islam yang terkait dengan ilmu kalam. Nah, dalam ilmu kalam ini merupakan salah satu contoh bagaimana argumentasi rasional dipergunakan oleh umat Islam untuk membahas tentang masalah keimanan, masalah ketuhanan. Nah, banyak sekali kelompok yang muncul dalam aliran ini. Sahabat Daizah Inteleksia bisa membaca buku yang cukup banyak, misalnya yang cukup klasik itu yang ditulis oleh Profesor Harun Nasution, Teologi Islam, yang membahas cukup sistematis. Nah, itu misalnya muncul kelompok Jabariyah dan Qadariyah, itu sudah membahas tentang masalah kebebasan manusia. Apakah manusia itu memiliki kebebasan ataukah sudah ditentukan oleh takdir? Nah, kemudian muncul lagi kelompok Khawarij dan Murji'ah, itu membahas tentang status orang beriman yang melakukan dosa besar. Apakah orang beriman yang melakukan dosa besar itu statusnya masih mukmin atau kafir? Nah, itu dipersoalkan. Nah, muncul lagi kelompok Mu'tazilah, itu mengelaborasi sejumlah isu-isu dalam ilmu kalam, lebih memperluas sampai ke wilayah antara zat dan sifat Tuhan, masalah kedudukan akal dan wahyu, masalah takdir, dan seterusnya. Itu dibahas semua dengan argumentasi rasional. Sampai puncaknya nanti muncul kelompok yang disebut Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nah, kelompok ini sebetulnya lebih kepada
mencari kompromi di antara berbagai argumentasi rasional yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Bisa dikatakan kelompok Asy'ariyah ini adalah kelompok moderat, ya, mencari jalan tengah di antara berbagai pendapat yang saling bertentangan. Dan kelompok Asy'ariyah ini bisa dibilang sangat berhasil sampai sekarang dan disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semua kelompok aliran ilmu kalam ini menggunakan argumentasi rasional, sehingga Bernard Lewis dalam bukunya Arab in History mengatakan bahwa disiplin ilmu kalam adalah asli karya cipta umat Islam dibandingkan dengan falsafah. Karena dalam ilmu kalam itu umat Islam mengelaborasi argumentasi rasional berdasarkan teks-teks wahyu. Nah, disinilah originalitasnya ketimbang falsafah. Nah, itu yang pertama. Jadi bahwa dalam Islam masalah keimanan, masalah ketuhanan itu sangat terbuka untuk dikaji, sangat terbuka untuk argumentasi rasional. Yang kedua, bahwa di kalangan umat Islam itu ada semacam kesepakatan antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan. Akal dan wahyu itu sejalan. Jadi walaupun misalkan kelompok satu dengan kelompok yang lain saling berbeda pendapat, pada dasarnya mereka punya kesamaan. Akal sebagai argumen. Ya, akal dijadikan untuk membuktikan kebenaran wahyu Tuhan. Nah, dalam hal ini umat Islam menunjukkan bagaimana mereka berkreasi, ya, berkarya dengan banyak sekali karya-karya dalam ilmu kalam dan masih menjadi rujukan dan luar biasa besar. Misalnya Asy-Syahrastani itu mendokumentasikan aliran-aliran kalam dalam Islam dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Nah, di situ kita bisa membaca bagaimana seluruh aliran ini memang memiliki argumentasi yang berbeda tapi sepakat bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan. Nah, nanti berikutnya filosof Ibnu Rus secara khusus menulis kitab Faslul Maqal membuktikan bahwa akal dan wahyu antara hikmah dan syariah itu sama sekali tidak ada pertentangan. Kalaupun terjadi pertentangan, itu hanya secara zohir saja, kata Ibnu Rus. Secara batinnya tidak. Kalau bagaimana kalau terjadi pertentangan, kata Ibnu Rus, akal dapat melakukan penafsiran, melakukan interpretasi, melakukan takwil. Nah, begitu juga dengan ulama kontemporer, misalnya Badi'uzzaman Said Nursi menulis buku Rational Argument, A Prescription for the Ulama. Ini buku ini bagus sekali. Di mana Badi'uzzaman Said Nursi juga mengatakan hal yang serupa, bahwa ketika teks atau scripture itu bertentangan, seolah bertentangan dengan nalar, maka dapat dilakukan interpretasi. Nah, itu yang kedua. Jadi bahwa umat Islam punya kesamaan pemahaman bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan. Nah, kemudian yang ketiga, iman itu berdialog. Ya. Maksudnya bahwa iman itu bukan sesuatu yang tertutup, inklusif, dan tidak mau melihat realitas, tidak mau melihat kenyataan. Bahwa iman itu terbuka dengan dialog persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Jadi iman bukan sesuatu yang tertutup. Maka dari itu Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Iman wal Hayat mengatakan keimanan itu mengandung unsur keilmuan. Jadi ilmu itu dibutuhkan untuk menguatkan sisi keimanan kita sehingga keimanan itu semakin mengakar di dalam batin seseorang muslim, ya, mengakar dalam batin seorang muslim. Nah, maka sisi dari ilmu pengetahuan ini, kata Yusuf Qaradawi, itu sangat penting bagi tumbuhnya keimanan. Maka keimanan itu berdialog dalam arti iman memberikan tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Persis seperti para ulama ahli kalam, para mutakalimin, mereka itu kan sebetulnya mengembangkan ilmu kalam itu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat itu. Jadi ketika di masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, umat Islam kan ekspansinya semakin luas
sehingga umat Islam itu terjadi kontak budaya ya, dengan beragam agama, suku bangsa, budaya, kepercayaan, keyakinan yang bermacam-macam. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi umat Islam. Nah, para ulama ahli kalam menjawab itu dengan ilmu kalam, ya, dengan argumentasi rasional, sehingga keimanan ini bisa diterima dan dibuktikan secara logis berhadapan dengan beragam agama, suku bangsa, dan kepercayaan. Dan bisa dibilang ya, dalam sejarah para ulama ahli kalam memiliki jasa besar bagi perkembangan umat Islam. Berkat mereka lah ajaran Islam itu diterima oleh agama-agama non-Muslim. Ya, itu salah satu jasa dari para ulama ahli kalam. Mereka membangun sistem keilmuan itu untuk menjawab tantangan masyarakat. Ini membuktikan bahwa iman itu berdialog. Nah, maka sebagaimana tantangan kontemporer saat ini adalah ketika umat Islam misalnya dihadapkan dengan sains modern, apakah keimanan kemudian menutup diri? Nah, tentu tidak. Keimanan harus bisa menjawab bagaimana masalah keimanan itu bisa memiliki relevansi dengan sains modern. Ya, Usman Bakar menulis satu buku berjudul Tauhid dan Sains. Nah, itu kan untuk menjawab itu. Ya. Jadi keimanan itu berdialog, bahwa keimanan itu tidak tertutup dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Akhirnya sebagai penutup, saya ingin menegaskan dua hal penting bahwa dalam masalah teologi, keimanan, ketuhanan, itu ada dua hal penting yang sangat perlu ditekankan, unsur rasionalitas ini. Pertama, sisi internal, bahwa keimanan yang bersifat rasional itu berfungsi untuk meningkatkan keimanan dalam diri seseorang. Jadi sangat penting sekali, seperti yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi tadi. Yang kedua, secara eksternal, dengan adanya keimanan yang bersifat rasional, umat Islam memiliki kemampuan untuk menjawab segala tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena apalagi masyarakat sekarang, tantangannya semakin sulit, semakin rumit. Masalah dari revolusi industri 4.0, society 5.0, masalah sains modern. Kalau keimanan menutup diri, apa yang bisa dijawab? Apa yang bisa dilakukan? Nah, oleh karena itu, iman yang bersifat rasional bisa berdialog dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.